Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini. Baik, sekarang mari akan bacain lagi updatean energi love life-nya kamu bersama dengan si Dia ya. Namun sebelum mulai, seperti biasa, untuk menghindari kesalahpahaman kita di sini, wajib mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Udahlah, pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang aja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya mari di sini tuh akan vice versa. Tarikan energinya mari ke bolak-balik. Niatnya baca energi kamu, kebacanya energi dari seseorang yang saat ini sedang kamu tujukan. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang akan mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja kita lihat situasi apa yang sedang atau segera kamu hadapi bersama dengan si Dia. Oke, Knight of Cup, kebahagiaan sini. Oke, ya. Ini nampaknya mau menuntaskan ini, mau menuntaskan permasalahan atau sebuah kendala ya di dalam hubungan ini. Ini ada pergerakan kedua belah pihak ya, sedang melakukan pergerakan di sini. Ini kan terlihat ya hubungannya kok kayaknya agak kurang harmonis di situ. Nampaknya bisa ada yang tidak berbahagia ya dalam hubungan ini. Seperti yang mimpi-mimpi ku harapkan itu tidak terwujud nyata melalui kebersamaanku denganmu. Nah gitu. Hubungan ini bisa kayak terasa tuh hambar. Kayak terasa tuh udah monoton. Nggak ada lagi gairah asmaranya di sini. Nggak nemu lagi ya, kebahagiaan sejati tuh tidak bisa ditemukan lagi di sini. Nah, gitu ya. Oke, kemudian kita lihat dulu lagi. Ini pergerakannya kemana? Apakah mencari kebahagiaan di luar diri, di luar hubungan, atau justru dirembukkan gitu ya? Ada energi bersama yang mengambil peran gitu ya untuk sebagai pentrigger biar hubungan ini bisa kembali seperti hubungan yang sehat, seperti hubungan yang membahagiakan. Masih berproses ya dengan Three of Swords di situ. Masih sedang berproses di sini, mau menggodok. Ini hubungan pernikahan ini mau kayak gimana nih? Atau ini tentang gambaran masa depan kita, ya, janji-janjinya kita, angan-angannya kita yang mau berumah tangga ini mau kayak gimana nih? Nah, gitu. Nampaknya memang ada salah satu di antara kalian tuh kayak toksik banget, gitu ya, toksik banget di sini. Yang nampaknya tuh kalau dalam melakukan sesuatu tuh dengan energi selfish. Ada di sini kayak kekanak-kanakan gitu ya. Keluar masuk hubungan lah gitu. Berbohong, tidak jujur gitu ya. Ini bisa berlaku kasar, agresif, posesif, impulsif. Nah gitu ya, ada salah seorang tuh yang nggak mikir, dia ini lagi ngelakukan apa sesungguhnya, membahagiakan orang kah atau menyiksa seseorang. Nah kayak gitu, lagi nggak bisa paham, gagal paham dia tentang tindakan-tindakannya di sini, gitu. Ini ada orangnya tuh yang nggak sabaran, mau tergesa-gesa, pikirannya tuh kayak yang dimana aku mau di saat itu pula lah yang aku mau itu harus ada, nggak boleh ditawar-tawar. Nah kayak kita berusaha untuk mengikat pasangan gitu, berusaha untuk menjadi center dalam hubungan ini gitu ya. Ada tabiat-tabiat buruk juga yang itu terjadi berulang-ulang gitu loh. Ini bisa bercerita harusnya hubungan ini udah berakhir,
Tapi yang satu itu menolak untuk mengakhiri. Dan bahkan ini bisa semakin gencar mengejar. Semakin gencar mengupayakan. Tetapi yang dibawa dalam hubungan itu energy force. Energi mancing-mancing ribut. Gitu loh. Ini bisa kayak nganggap, oh ini bentuk perjuanganku. Tapi seolah-olah dibikin bentuk perjuangan ini bener-bener lagi di medan perang kayak Rusia Ukraina gitu ya, tembak-tembakan di situ. Semangatnya ya, semangat seseorang ini, semangat yang ingin menghancurkan, semangat ingin menang gitu loh. Yuk nggak cocok dalam urusan asmara, yang nggak cocok. Nah kayak kita dengan tindakan-tindakan atau pemikiran-pemikiran yang demikian itu menghasilkan tindakan yang justru itu bikin orang muak. Bikin orang di sini bisa kayak yang kesel banget. Nah gitu. Jadi hubungan ini kalau mari lihat banyak bebannya. Gitu ya. Hubungan yang banyak beban. Hubungan yang semakin salah seorang ini berusaha untuk bersama, justru semakin membuat yang lain harus menjauh. Lah orang gak nyaman. Nah kayak gitu. Aku udah gak mau sama kamu, udah kayak gitu. Kalau boleh menjerit, dia pasti akan menjerit seperti yang kurang lebih lah barusan Mari sampaikan ini. Aku gak mau sama kamu, kamu beban tahu gak sih gitu. Kamu tuh toksik banget, kamu tuh nyakitin aku gitu. Syukur aku kalau kamu tuh pergi, udahlah cari aja bahagiamu di sana lah kayak gitu ya. Ada udah sampai depresi sedemikian rupanya gitu loh. Udah diusahakan 1, 2, 3, 4, 5 kali percobaan-percobaan untuk bikin orang ini pergi. Tapi balik lagi gitu ya. Balik lagi seseorang ini. Nah di sana. Yang seorang ini bilang, jangan kamu suruh aku pergi. Aku tuh ingin dengan kamu. Aku tuh cinta sama kamu. Aku tuh sayang sama kamu. Gitu. Tapi ini bisa kayak hanya ngomongnya aja cinta dan sayang. Secara tindakan yang gak ada gitu loh. Secara tindakan yang bikin orang tuh ngerasa disayangi tuh gak ada. Tapi memaksakan ya. Yang lain tuh akan merasa, kamu maksa aku untuk mencintaimu. Gak bisa gitu ya. Nah di sana. Jadi ini ada kayak gemes gitu ya. Mari lihat. Disuruh pergi, nggak mau pergi, kayak gitu ya. Gemes, mau diapain lagi nih orang ini, gitu. Mau kayak Sambo, kok kayaknya kejam banget gitu ya. Mau dibinasakan kejam banget gitu, nggak tega juga gitu ya. Tapi orang ini kok bikin gatel kayak gitu ya, kok bikin kayak kita ngerapatin rahang gitu ya, saking nahan keselnya itu loh. Nah di sana, aku tuh pengen damai hidupnya, tapi syarat kedamaianku itu kamu harus enyah gitu. Lah yang satunya nggak mau enyah, yang satunya enak-enak aja kamu, gitu ya. Walaupun pada kenyataannya dia yang keluar pergi dari hubungan ini, dia yang bikin masalah, tapi dia nggak tahu dia sedang bikin masalah di sini gitu. Nah yang lain itu udah hampa, udah nggak ada cinta gitu ya. Yang satu kayak berusaha untuk tetap bikin bersama, walaupun dia yang ternyata menjadi biang kerok dari rusaknya hubungan baik yang dimana awal-awal dibangun gitu ya. Dia yang bikin rusak, tapi dia pula lah yang tidak mau memperbaiki, namun tetap ingin ngelendotin gitu. Nah di sana ya, aku nggak mau lagi itu. Kalau yang satu, aku udah nggak mau lagi, udahlah. Kalau kamu mau pergi aja udah sana kayak gitu. Gitu ya. Jadi yang satu tuh melakukan upaya untuk mendekat, nah yang satu lagi tuh melakukan upaya untuk menjauh atau untuk negesin ya. Mungkin tidak menjauh, tapi itu bahasanya kayak negesin. Iya aku di sini, tapi aku tidak akan membuka pintu hatiku lagi
untukmu. Nah gitu. Kamu udah bikin kekacauan besar. Nggak ada lagi nih getaran hatiku padamu. Mungkin di awal-awal ada, tapi sekarang udah enggak gitu. Sesungguhnya aku tuh nggak mau benci kamu ya. Tapi kalau begini aja tindakanmu ke aku, wah ya, kamu lagi mencoba untuk menekan tombol amarah murkaku ini. Nah, kayak gitu. Di sana ya. Yang satu ingin mengakhiri, yang satu ngotot atas dasar cinta ingin memperbaiki. Nah, kayak gitu. Memaksakan diri di sini. Semakin dipaksa ya semakin akan membuat kecewa. Nah, itu tadi mari katakan ya. Seperti mari katakan di awal, semakin banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh seseorang ini untuk berjuang biar tetap bisa bersama, ini akan semakin kacau hubungannya. Karena lagi kondisi mengejar ini dengan kemarahan, ketakutan, ego tinggi, bukan menunjukkan tentang kasih. Nah, kayak gitu. Tadi ini kayak sebenarnya datang itu mau mancing-mancing untuk perang. Itu energinya. Boleh aja sih mau datang lagi gitu ya. Pernah melakukan salah terus datang lagi. Ya, tapi datang lagi ini jangan pakai ekspektasi ingin kembali dong ya. Jangan dulu pakai ekspektasi ke sana. Tapi ekspektasinya itu ingin membereskan apa-apa kekacauan yang pernah dibuat gitu ya. Setidaknya untuk menetralkan perasaan seseorang yang telah disakiti ini tadi. Nah, kayak gitu. Pelan-pelan lagi dibangun. Pelan-pelan lagi menumbuhkan kepercayaannya kepada diri kita yang telah melakukan kekeliruan. Nah, kan kayak gitu bisa. Gampang. Gitu ya kan? Nah, tapi ini datangnya dengan ngamuk-ngamuk. Datangnya dengan maksa-maksa. Datangnya tuh dengan uring-uringan. Ya mana mau orang terima? Gitu loh. Kamu yang pergi tadi, ya udah. Kamu berhak pergi. Nah, aku pun berhak menutup hatiku untukmu, gitu. Ya nggak bisa dong hanya kamu-kamu aja. Jadi mau kamu seenak udah datang pergi lu ya orang nggak mau kayak gitu ya kan. Nah, mungkin itu kata-kata yang kamu sampaikan ke seseorang ini. Ya nggak bisa. Mana sayang pun di sini udah hilang ya. Seseorang yang tadinya ditinggalkan ini udah belajar untuk apa lagi ya? Untuk tidak mengharapkan kasih dari si dia yang telah meninggalkan ya. Ini pasti orang telah belajar di sini. Orang belajar move on kayak gitu ya. Orang belajar untuk mandiri tanpa mengharapkan kehadiran dia yang telah pergi itu. Lah, tiba-tiba mau datang lagi. Ya orang nggak akan kasih kayak gitu ya. Ya orang di sini nggak akan mau. Nah, di sana. Apalagi kalau seseorang ini tuh ketika ditinggal dia telah menata hidupnya dengan baik, ya perasaan itu ini adalah kondisi terbaik hidupku. Nah, sementara ngelihat bahwa si yang datang ini pengen narik turun ke bawah kebahagiaan, pengen menghilangkan kebahagiaan, ibu ndak mau gitu ya. Tidak akan aku korbankan upayaku untuk move on dari kamu, upayaku untuk bisa berbahagia tanpa dirimu, tidak akan mau aku tukarkan dengan kehadiranmu kembali ke dalam hidupku. Nah, seperti itu. Ya. Aku lagi happy nih dengan diriku, gitu loh. Aku bisa ternyata mendapatkan cinta dari banyak hal, bukan hanya dari kamu. Nah, di sana. Nah, yang satu ini yaitu tadi egonya, gitu ya. Egonya. Jadi dia bisa aja nih si orang yang datang dan pergi, orang yang toksik nggak jelas ini ya. Itu bisa yang kayak kalau bisa mendapatkan orang ini
dia kayak dapetin trofi kayak gitu. Dia kayak nganggep bahwa dia punya pencapaian-pencapaian besar. Nah di situ lagi-lagi yang dipikirkan hanya diri. Lihat ini ya, orang lagi duduknya tuh kayak gimana ta. Kayak gitu. Jadi ya capek sendiri, nanti ditunggu aja nih kapan orangnya bakalan capek gitu ya. Karena ini akan akan lama di sini. Akan lama bisa menaklukkan orang yang sudah tidak membuka pintu hati ini. Apalagi kayak kata Mari ya, ini kartunya, kartu berikutnya ini kartu yang nggak enak di sini. Three of Swords, kartu the Tower gitu ya. Nah, seseorang yang mengejar-ngejar ini tuh nanti akan kebanting ya. Egonya itu akan dihancurkan oleh semesta dengan selalu mendapatkan penolakan-penolakan dari seseorang yang dia idamkan, dari seseorang yang dia dambakan. Nah kayak kita. Jadi tanggung jawab ya, kalau misalnya ini seseorang ini kan kalau udah pergi ya udah pergi aja. Jangan datang pergi nggak jelas gitu. Mana datangnya juga bawa yang toksik ya. Ini nih datang tapi bawanya bawa hantu gitu. Bawanya itu sambil bawa pocong. Yo, orang lari. Datangnya bawa penghuni neraka ya. Bawanya Gondoruo. Ya kabur orang. Ya nggak mau orang, enak-enak aja. Dia udah menghadirkan malaikat dalam hidupnya, tiba-tiba mau diganti posisinya sama Wewe Gombel. Loh ya nggak mau. Nah kayak gitu ya. Ini juga orangnya nggak mikir gitu. Mau datang dalam hidupnya orang tuh boyo bawa apa kayak gitu ya, bawa tahu isi kayak tahu gejrot kayak gitu ya, bawa yang manis-manis lah gitu ya, aqua gelas kayak gitu ya. Ini malah bawanya bawa pasir kuburan gitu. Ya kabur orang. Kamu memberatkan aku gitu ya. Aku nggak berterima kasih lah. Hadirnya kamu lagi dalam hidupku ini, aku nggak terima kasih. Nggak ada baik-baiknya yang kamu kasih gitu ya. Nggak ada yang bisa menggugah aku gitu ya. Malah bikin muak gitu ya. Ini ya, orang sedang menghalau ya energi salah seorang di antara kalian. Enak aja mau dibawa tali pocong perawan gitu ya. Nah di sana. Jadi ini yang satu mungkin niatannya dia tuh mau untuk memperbaiki gitu ya. Tapi memperbaikinya ini apa gitu loh. Ya, cara-cara memperbaiki ini keliru. Memperbaiki ini salah, dan jangan-jangan ya memang dari semesta ini hanya jodoh pertemuan sampai sekian aja gitu loh. Ya, bukan mau dibawa sampai selamanya ever after gitu ya. Nah, di sana. Nah, yang satu ini tuh masih kayak belum ikhlas, padahal dia yang duluan nunjukin jalan biar seseorang ini bebas merdeka dari dia. Dengan kepergiannya dia itu kan sudah ngasih petunjuk ya bahwa aku nih nggak pantas untuk kamu gitu, makanya aku pergi kan gitu. Itu kalau orang yang kabur-kaburan itu ya, aku nggak pantas untukmu gitu. Nah makanya orang ini ya belajar hidup tanpa dia yang pergi ini tadi. Nah di sana ya. Oke baik, sekarang mari akan tarik ini koinnya. Pembacaan ditujukan kepada siapa? Ini ada inisial S, inisial U, ini S, sapi, ini U, ubi, ini F, faktor, ya, ini ada E, emping, ini ada K, kuda, ada H, harimau, ada Z, zebra, ada M, apa M ya, minum ya, ada R, ramai, ada T, tali, ada A, asap, ada Y, yasin, ada V, vitamin, ada O, obat, nah ada P, penyu gitu ya. Oke itu aja. Kemudian kita masuk ke
Aries ya, zodiak Aries, zodiak Sagittarius. Ada di situ Aries lagi, Taurus hadir, Libra hadir, hadir Gemini di sini, Cancer, hadir Leo, ada energi dari Scorpio, ada energi dari Taurus. Aduh. Kemudian ada energi dari Scorpio lagi, ada energi dari Virgo, hadir Libra di sini, hadir Sagittarius, hadir Pisces. Oke, baik, itu aja yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.